Agustinus Silawane, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, Fakultas Teologi. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tugas eklesiologi tentang elemen eklesiologi Afrika, yaitu sebagai berikut. Nah, jadi teman-teman, elemen eklesiologi Afrika itu ada 4. Yang pertama bumi, air, api, angin. Kita langsung saja ya ke yang pertama. Yang pertama bumi. Gereja Kristen secara intrinsik terikat dengan bumi Afrika dalam dua cara penting, melalui gereja-gereja kuno dan pengalaman religius yang dibawa oleh orang Afrika ke dalam gereja dan melalui mana mereka memahami dan menemukan Injil. Bumi Benua ini juga berfungsi sebagai laboratorium intens untuk hubungan antara kekristenan dan Islam. Munculnya saingan monoteistik ini pada abad ke-7 dalam beberapa hal, berarti pembatasan dan bahwa penghapusan gereja sementara dalam kasus lain itu berarti agresi. Pengalaman orang Kristen Afrika dan para teolog Afrika selalu berkontribusi pada eksploitasi makna iman dan gereja di dunia pluralis. Sering didasarkan bahwa ini adalah sumber daya yang dapat melayani gereja dunia. Langsung saja ke elemen yang berikut, air. Sedangkan bumi mengacu pada apa yang telah ada di Afrika sejak permulaan cerita Kristen. Air merujuk pada bentuk-bentuk baru kekristenan yang datang ke Afrika dari seberang laut pada periode yang dimulai dengan abad ke-15. Bentuk-bentuk ini, baik Katolik Roma maupun Protestan, dan integrasinya ke dalam pengalaman Afrika memiliki dampak yang menentukan tetapi tidak jelas terhadap bentuk gereja di Afrika. Di sini kami menunjukkan beberapa tema yang lebih signifikan. Ratusan imam dan biarawati misionaris datang ke berbagai daerah di Afrika, dan pada awal Perang Dunia Pertama, Gereja Katolik Roma didirikan dengan baik di seluruh benua, khususnya di kolonial Prancis. Momen penting bagi gereja adalah kunjungan Paus Paulus ke Uganda pada tahun 1969, di mana dia menentang gereja di era Pasca Vatikan II untuk secara mendalam memasuki pengalaman Afrika. Anda harus memiliki kekristenan Afrika dan tantangan untuk menjelma dan mempribumikan iman di Afrika telah diambil dengan sangat serius di banyak lingkungan Katolik Roma di benua itu. Ya, elemen yang berikut teman-teman ya adalah api. Pendiri misioneri Kristen Barat di Afrika menghasilkan disonansi mendasar yang akan mendominasi kehidupan gereja di benua itu. Pada abad ke-20, di suatu sisi pemberitaan Injil dan bekerja di bidang pendidikan, perawatan, kesehatan, dan gerakan anti perbudakan menyebabkan bertambahnya jumlah orang yang bertobat dan menerima pesan bahwa orang Afrika penting bagi Allah. Sebuah pesan yang bergema dengan keyakinan agama tradisional, menanamkan rasa harga diri dan martabat, dan menyiarkan kesetaraan dengan orang lain. Disempurnakan oleh orang Afrika sendiri. Ada banyak kebakaran dan mereka membakar dengan berbagai tindakan intensitas. Di sini kita dapat menunjukkan 3 hal yang penting. Perjuangan untuk otoritas gerejawi, penghormatan budaya, dan perkembangan manusia. Ya, kita lanjut ke elemen yang berikut adalah angin. Jadi teman-teman, salah satu perubahan besar dalam misiologi dalam 50 tahun terakhir adalah pengakuan bahwa Allah adalah Allah yang misioner dan bahwa gereja menemukan makna dan keberadaannya dalam tanggapan yang setia terhadap apa yang sedang dilakukan Allah di dunia. Missiones Ecclesia dengan demikian merupakan tanggapan terhadap missio Dei. Ini adalah koreksi yang diperlukan untuk pemahaman gereja di Afrika yang berpusat pada misionaris dan juga lensa yang berguna untuk memahami unsur keempat dan yang terakhir dari gereja di Afrika, yaitu angin. Karena kisah gereja Afrika tidak hanya diceritakan dengan mengacu pada akar Afrikanya, bumi, pengaruh barat, air, atau agen Afrika api, tetapi dengan mengacu pada pekerjaan Roh Kudus, angin yang memberdayakan. Ya, demikian teman-teman, yang berikut kita masuk pada kesimpulan. Dengan contoh-contoh pekerjaan roh dalam kehidupan gereja-gereja di Afrika saat ini, kami menutup esai ini dengan
mengingatkan bahwa kisah gereja Afrika dan bentuk yang telah kita jelajahi, yaitu tanah, air, api, dan angin. Sepanjang cerita, peran dan tempat orang-orang percaya Afrika sangat penting karena mereka bekerja dengan elemen-elemen untuk membentuk tubuh Kristus di Afrika. Bumi, air, api, dan angin memberikan kunci hermeneutis untuk memahami bagaimana kita menjadi diri kita sendiri dan menyediakan sumber daya untuk perjuangan berkelanjutan untuk menjadi panggilan kita. Ya, demikian teman-teman. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.